Bab 633. Pisau terbang. Bang. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh Mimi Lei, tetapi pada saat ini, pemuda itu telah muncul ratusan kaki jauhnya, dan pedang di tangannya sudah hangus saat ini. Mimi Lei tidak menutup matanya atau meledak sampai mati seperti yang dipikirkan semua orang, tetapi wajahnya menjadi lebih pucat dan terlihat sangat lemah. Zen. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba datang dari arah kota kuno. Semua orang terkejut, dan kemudian sangat gembira. Kemudian, semua orang melihat cahaya pedang muncul di udara, dan kemudian warrior yang muncul di depan semua orang. Alam bangsawan kelas 1. Pemuda itu tercengang, lalu tersenyum. Sepertinya ini adalah harga yang kamu bayar untuk meningkatkan kekuatanmu secara paksa. Warrior yang mengabaikan pemuda itu, tetapi berjalan di depan Mimi Lei dan melihat warrior yang. Mulut kecil Mimi Lei tersenyum. Cahaya melintas di matanya menunjuk lubang pedang di dadanya. Dia berkata, sakit. Warrior yang dengan lembut menyentuh lubang pedang, dan kemudian berkata dengan lembut, aku akan membalaskan dendammu, oke. Mimi Lei menganggukkan kepalanya, lalu berkata, aku ingin makan guntur. Saat dia berkata, dia meraih kilat ungu Qingyun. Mulut warrior yang sedikit berkedut, dan berkata, jika kamu memakannya, apakah dia itu akan mati? Mimi Lei menganggukkan kepalanya dan berkata, jika kamu dimakan, tentu saja kamu akan mati. Tapi aku bisa memakannya sekaligus tanpa membuatnya sakit. Warrior yang sedikit tercengang, dan berkata, bisakah kamu tidak memakannya? Kilat ungu Qingyun telah mengikutinya untuk sementara waktu, dan dia benar-benar tidak ingin itu menghilang ke dalam ini. Dunia seperti ini. Tapi aku terluka. Dan aku harus memakannya untuk sembuh, atau aku bisa memakan api bodoh ini. Mimi Lei berkata dengan sedih. Mendengar apa yang dikatakan Mimi Lei, kilat ungu Qingyun yang gemetar tidak bergetar, tetapi api hantu mulai bergetar. Tapi jika kamu ingin memakannya, itu akan ada di sana dan tidak bisa bermain denganmu di masa depan. Warrior yang berkata dengan lembut. Mimi Lei sedikit ragu, meskipun dia ingin memakan kilat ungu Qingyun dan makhluk langit dan bumi lainnya, tetapi juga berharap mereka bisa bermain dengannya. Dia, jika setelah makan kilat ungu Qingyun, bukankah kehilangan teman bermain di masa depan? Tapi jika tidak memakannya, perutnya akan sangat sakit. Mimi Lei sedikit bermasalah. Pada saat ini, warrior yang meletakkan tangannya di perut Mimi Lei, dan kemudian energi hitam ungu di tubuhnya perlahan memasuki perut Mimi Lei. Saat gas ungu memasuki perut, mata Mimi Lei tiba-tiba terbuka lebar. Setelah beberapa saat, warrior yang hendak menarik tangannya dan ingin bertanya kepada Mimi Lei bagaimana perasaannya. Namun, Mimi Lei meraih tangannya, dan wajahnya penuh permohonan, berkata, masih mau. Warrior yang tersenyum sedikit dan berkata, tunggu aku untuk membalaskan dendammu, aku memberimu energi ungu ini, oke. Mimi Lei melirik pemuda tanah suci di samping, ragu-ragu, dan akhirnya ingin menghilangkan kebenciannya, lalu dengan enggan melepaskan tangan warrior yang. Warrior yang mengusap kepala kecil Mimi Lei, lalu mengusap kepala kecil macan tutul ungu di sebelahnya, sebelum mengalihkan pandangannya ke tempat suci, di samping, kata pemuda itu, tanah suci tidak akan pernah mati. Jangan khawatir, aku akan membuat tanah suci menyesalinya suatu hari nanti. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku harus mengatakan bahwa kamu memiliki potensi besar, tetapi aku ingin mengatakan bahwa bahkan jika kamu menjadi leluhur pendiri sekte pedang, tanah suciku bisa membunuhmu. Kamu hanya perlu membayar harga.
Percayalah, aku tidak menakut-nakutimu. Tanah suciku dapat menekan pendekar hitam spesies penentang selama 100.000 tahun, tanpa latar belakang atau kekuatan apapun. Bagaimana dapatkah itu dilakukan? Aku hanya alam bangsawan sekarang, tetapi aku masih hidup sekarang, kata warrior yang. Pemuda itu memandang warrior yang dan berkata, mungkin kamu akan mati saat berikutnya. Warrior yang tertawa kecil, dan kemudian berkata, dua orang di depanmu sama percayanya denganmu, tetapi mereka semua mati saat ini. Percayalah, kamu akan menjadi yang berikutnya. Arogan. Pada saat ini, Lily Zen dan Jono Zen muncul di samping pemuda itu. Lily Zen dengan dingin melirik warrior yang dan berkata, beberapa orang, dengan sedikit kekuatan, merasa bahwa mereka tidak terkalahkan di dunia. Seperti yang semua orang tahu, di mata orang lain, dia hanyalah seorang badut. Benarkah? Warrior yang terkekeh, lalu berkata, ayo bertarung. 3 pedang akan menghancurkanmu, beranikah kamu? Energi spiritual Lily Zen tersimpul, tetapi dia tidak berani berbicara. Dia adalah penyihir, atau master penyihir yang sangat tinggi. Jika dia melawan orang lain, bahkan penguasa alam kaisar, dia bisa bertarung, tetapi melawan warrior yang, dia tidak yakin, karena warrior yang adalah kecemerlangan niat pedang Hayden. Bisa dibilang kecemerlangan niat pedang Hayden adalah musuh bebuyutan para penyihir mereka. Melihat Lily Zen tidak berbicara, warrior yang mencibir dan berkata, siapa badut itu? Apakah kamu mengetahuinya sekarang? Kamu cari mati. Lily Zen sangat energi spiritual, dan hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh saudara laki-laki dan pemuda yang lebih muda. Pemuda itu memandang kedua saudara Jono Zen itu, dan berkata, jika aku kalah, segera mengambil kapal awan tanah suci dan pergi. Jangan berkorban tanpa rasa takut, mengerti? Kakak seperguruan, kok bisa kalah? Ucap Lily Zen tak percaya. Setumo tersenyum dan berkata, kami memiliki beberapa informasi yang tidak akurat tentang tanah suci. Kaisar pedang di depan kami, saat ini, niat pedangnya bukan 8 kali lipat. Tidak hanya jiwa pedang miliknya, tapi dia mencapai lapisan pertama dari peringkat surgawi, warrior yang kan. Jiwa pedang. Mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, kedua saudara laki-laki dan perempuan Jono Zen itu benar-benar tercengang. Jiwa pedang, itulah adanya bahwa bahkan jenius ilmu pedang seperti Felix Zuo perlu meminjam empedu pedang untuk bisa meraihnya. Dan menggunakan empedu pedang peningkatan paksa jiwa pedang bukanlah apa-apa lebih dari sekedar niat pedang semu. Jika warrior yang di depanmu benar-benar mencapai jiwa pedang, maka dia bisa menduduki peringkat setidaknya 5 besar dalam peringkat suci tim pengawal suci di tanah suci, karena konsepsi niat peringkat kelima di peringkat suci, ini adalah surga. Vero Ding dan yang lainnya di samping juga melihat warrior yang dengan kaget. Jiwa pedang warrior yang turun dari tingkat ke-10 ke ke-8. Inilah yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri, dan sekarang jiwa pedang milik warrior yang tidak hanya dipulihkan, tetapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Warrior yang melirik pemuda itu tanpa diduga, dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa niat pedangku telah mencapai peringkat surgawi? Karena aku pernah merasakan konsepsi niat pada seseorang, kata Setumo, dan mengambil tas hitam dari pinggangnya. Setelah membuka tas, ada pegangan 3 di dalamnya. Pisau terbang sepanjang 1 inci, menjepit pisau terbang di jari-jarinya, dan berkata, awalnya, aku pikir kita harus bertarung dalam pertempuran yang mengguncang bumi untuk menang atau kalah, tetapi sekarang aku pikir itu tidak perlu. Pisau terkuatku,
Jika kamu mengambil pisauku, aku akan berbalik dan segera pergi. Bisa. Warrior yang mengangguk dan berkata, satu gerakan adalah pemenangnya. Aku setuju, tetapi kamu tidak dapat berbalik dan pergi. Aku berjanji pada Mimi Lei untuk membalaskan dendamnya. Haha. Ayolah. Setu Mo tertawa keras, dengan pedang tajam di tangannya. Bersambung.